Berangkat. Setruk. Capek. Udah pakai tongkat bro tuh berang-berang. Gak mungkin dia Atau tua. sehat. Iya. Setruk dia tuh berang-berang ya. Oke. Lihat udah ada spam bomb yang dilakukan oleh seorang Windahl di garis depan dan bahkan Tal tidak akan melepaskan pandangannya begitu saja. Yes, dengan menggunakan Digi masih mencoba untuk mengcover dari suara Sky-nya. Ya, harusnya aman dapetin tanpa menggunakan satu retribution. Dihajar, dicicil, tapi tidak ada backup. Hati-hati karena Hayabusa sudah mulai datang. Tapi masih bisa diamankan dengan menggunakan satu retribution ya. Karamel lebih milih untuk mendapatkan satu Rokursanya. Early game yang sangat mirip dengan game-game sebelumnya. Tidak ada pergerakan yang berbeda, tidak ada gengsi atau permainan agresif yang membuat first blood jatuh di menit pertama atau kedua. Yes, benar banget teman-teman. Tapi lihat, kali ini di arah bottom lane, Violet bakal coba untuk dominasi dan Lord Bami mungkin kalau dia paksakan terus ini agak nggak baik untuk dia. Mungkin kalau dengan dominasi Ice lebih dahulu yang akan dibuat itu akan begitu berbeda. Dan ini dia peruntungan dari seorang Brody. Pika bakal coba diganggu begitu saja dan tetap menjaga teritorial agar tidak ada yang melakukan ganking di arah top lane. Windahl telah memberikan info. Oh, flicker! Oh my god, langsung sprint ke arah belakang tapi dengan shadow kill tidak terbagi dua. First spot berhasil didapatkan tapi belum ditutup oleh seorang Cincaracal. Terlalu cepat pergerakan dari quad shadow yang dilakukan oleh seorang Karamel. Wah gila, langsung komit ke satu bush dan masih bertemu dan untungnya saja itu yes benar sekali ke arah seorang Earl ya. Cincau yang sering diincar tidak mau, langsung mundur dan langsung dapetin satu poin kill tambahannya. Platingan yang lihat langsung setengah 50%. Earl ya terkena rantai-rantai dari Julian. Tapi tampaknya di sini anak-anak EVOS tidak mau pulang, tetap plating di area top lane ya. Sky-nya memanfaatkan situasi yang ada untuk dapetin satu turtle untuk anak-anak Gepex Bastreng. Dan bahkan Earl-nya sudah mendapatkan turtle keempat, time bomb, time journey. Dan bahkan Talnya tidak berhasil untuk disumbangkan, gak sakit time bombnya. Dan masalahnya satu Bung Cornet, yang udah aku bilang tadi, jangan sampai keuntungan mereka yang besar ini membuat celah kecil untuk yang EVOS Link. Dengan adanya Earl, jangan sampai Earl terpick up terus. Earl ini akan menjadi sebuah makanan untuk di early game. Dia harus menuju ke arah item-item defensif terlebih dahulu untuk bisa berada di garis depan, untuk bisa membuat distraction dengan semua damage yang dia telan, semua damage yang dia terima, agar bisa membuat tim EVOS Lynx kehilangan dari segi follow up atau dealer damage-nya tidak maksimal. Iya. Coba kita balik lagi ke meta yang pernah ngetrend zaman dahulu. Digi feeder. Tidak apa-apa kalau nge-fit di early game. Tapi tampaknya di sana kombonya jalan banget. Sky yang harus ditumbangkan karena tidak bisa bergerak satu langkah pun. Cantik banget combo yang dilakukan Tal dan juga Lipi. Langsung dikombo juga sama Hayabusa ya. Violet dapat satu point kill. Pasti sudah bisa dipastikan, tidak bisa loncat ke arah belakang, tidak ada petrify. Karamel depan sana, ada Cincaracal bakal coba untuk bertahan di arah top lane, mundur sampai ke boost kedua. Ini nampaknya bukan hal yang baik untuk seorang Cincau. Bakal coba dihajar gitu saja. Lolita berada di garis depan, Karamel menunjukkan batang hidungnya, membuat pemain dari tim GPS Bastreng harusnya takut, tapi ternyata Lipi is coming up menuju ke arah seorang Windahl. Belum ada time journey dikeluarkan, berhasil mendapatkan satu tapi depan sana langsung ada Digi is back. Lipi terperangkap, dibalikan keadaannya menuju ke arah belakang, masih bisa menghindari damage yang diterima dari atas seorang Sky. Yes, masih bisa untuk nge-stun, dikasih rantai terlebih dahulu Sky-nya dan langsung ngeblink ke arah belakang. 7 detik lagi untuk turtle yang kedua akan muncul dan harusnya kali ini sudah mulai bisa diamankan oleh anak EVOS Lynx. Oh enggak, Hayabusa ke bawah justru. Oh, farming dulu dan langsung di cover oleh Tal dan juga Pika yang langsung menarik turtle ya menuju ke arah top lane. Oke, ini bentar. Hayabusanya kayaknya oke, dia nggak jadi ngambil orange buff ya, ngambil Rokursa saja dan langsung menuju ke arah turtle. Oke. Di depan sana satu poin kill akan dia dapatkan oleh seorang Pika dengan cukup baik. Lord Bami terlalu terlambat untuk datang. Lipi mencoba untuk melakukan distraction, tapi Mystic Tool berhasil ditutup oleh seorang Pundurudul. Lord Bami versus everybody, nggak bisa kemana-mana dan bahkan Dragon Tail-nya kali ini nggak bisa menyelamatkan apapun. Mystic Tool again and again. Windahl bakal hilang, double kill. Looking for triple kill jikalau satu poin didapatkan di arah mid lane. Yes, menuju ke arah tengah sekarang.
Hanya bermodalkan, kita lihat sini 2 orang, 3 orang terkena stun. Kombonya connect dan bahkan kita lihat sini definisi dari Symphony of Skill. Karamel yang dikembangkan di trade kill begitu saja, tapi tampaknya di sana benar-benar cantik sekali seperti ibunya Ranger Mas. Alhamdulillah. Pengen bilang cewek gua belum ada ya. Iya. Iya, bingung kan? Betul, jadi ibunya aja. Iya, tapi Bung Cornet untuk melihat ada posisi yang dilakukan oleh para pemain dari tim GPS Basreng. Belum ada ya? Apa? Belum ada ya? Belum ada. Belum. Kamu ngapain? Oh, Ranger Mas ngerank. Yoi, canda. Tapi kali ini kita lihat di mana para pemain dari tim GPS Basreng. Mereka harus coba untuk agak mundur dikit karena mereka tertinggal cukup jauh. Bahkan Lord Baminya kali ini tidak memiliki maksimal laning yang dimiliki. Memaksa Karatral hanya membuang sword skill, membuang tenaga, otot, pikiran, jiwa, dan raga. Kelas. Sedangkan di arah tengah ada Violet yang bebas bergerak berdansa, tidak bisa dikembangkan sama sekali, tidak bisa dimiliki sama sekali oleh para pemain dari tim GPS Basreng. Yes, dapetin 1 turret di arah bottom lane-nya. 20 second lagi untuk Turtle yang ketiga akan muncul. Kita pakai dari team fight di daerah tengah tadi. Seandainya EVOS Lynx tadi menang team fight-nya, mereka bisa dapetin turret di daerah tengah. Tapi kita pakai di sini dengan daerah turret yang sangat sekarat. Pika lebih memilih untuk mencicil saja tanpa ada bantuan 1 wave minion dan bahkan masih ada konsil. Lord Bami lompat ke arah tengah, tidak di backup, tidak dapetin 1 point kill, menuju 2 point kill. Lipinya sekarang masih bisa untuk blink ke arah belakang. Dan Violet di arah depan tidak ada follow up damage dari teman-temannya karena terlalu sekarat dan terlalu jauh dari anak-anak EVOS Lynx. Dan Basreng kali ini memegang penuh kendali atas Turtle yang mungkin akan diamankan langsung oleh Sky. Alright, the Doming Life di arah belakang, Violet down, dan bahkan Karamel shadow kill-nya ternyata gak efektif, gak impactful. Udah juga belakang Lipi memaksakan keadaan, ternyata snipernya Alphonse burungnya tertembak dan bahkan selamat di depan sana. One last hit. Nggak berhasil untuk nge-shutdown Earl. Yes. Masih bisa untuk cabut dia tadi, benar-benar 1 hit terakhir. Dan Karamel ya balik lagi ya, Hayabusa dengan emblem jungle. Ini emang menjadi sedikit perdebatan, sedikit saja sih ngomongin soal jungle dan juga assassin. Ketika Hayabusa memang farmingnya akan lebih cepat, sangat cepat justru malah dengan jungle untuk membersihkan minion-minion di arah hutannya. Tapi damage-nya ya balik lagi nggak akan sesakit kalau misalkan pakai assassin dan juga penetrationnya tidak sesakit kalau misalkan pakai assassin. Itu yang membuat ya Hayabusa tadi ketika kalau ulti, kalau nggak sendirian ya geli-geli aja gitu loh, nggak terlalu berasa damage-nya, nggak terlalu sakit. Oke, tapi kita lihat Bung Cornet untuk di sini nampaknya para pemain dari tim dari EVOS Lynx kombonya lihat. Kali ini lihat di arah top lane memasang Journey. keadaan dan bahkan Hancur di berhasil menyelamatkan diri dan bahkan sniper Pika dengan kali 8 berhasil mengejar ke arah belakang, burungnya tertembak. Dan di sisi lain GPS Basreng harus mundur, ada teriakan retreat karena mereka kalau memaksa team fight mereka akan kehilangan Lord yang selanjutnya. Dan Blast for setup depan sana Lord Bami, that's everybody, Karamel dan bahkan depan sana satu shadow kill terbagi menjadi 3. Lord Bami still survive karena pasifnya masih nyala Bung Cornet. Betul sekali, Violet langsung masuk, tidak ada lagi time journey tapi masih ada sprint dari seorang Earl nih, terkena stun. Violet masih bisa cabut ke arah belakang, tidak menggunakan 1 purify-nya. Dan 5 detik lagi Lord akan muncul dan nilai dia. Lord yang terhormat sudah mulai muncul. Tidak langsung dihajar begitu saja. Masih benar-benar diawasin, dibuka semua bushnya. Diberikan semua informasi mengenai posisi dari setiap player dari tim musuh. Masih benar-benar kayak oke, sabar, tahan, tarik dulu. Coba untuk 1 ulti dikeluarkan. Karamel masih bisa untuk menamanin 1 turretnya. Dan bahkan kita lihat sini Flicker, time journey tidak berhasil nge-stun. Dan bahkan langsung dimaju begitu saja. Violet tadi menjadi orang paling depan dan bahkan masih bisa di-stun. Tapi Bami nggak mau lompat dia ke arah depannya. Dan bahkan justru Violet yang sekarat, one more hit masih bisa selamat aja. Lipi tertangkap Bung Cornet, tertangkap kerugian di tangan dari tim EVOS Lynx.
Dan bahkan di depan sana Evos Lynx kayaknya Lordnya akan lebih sia-sia. Tidak berhasil dimaksimalkan, Livi terperangkap dan bahkan dia nggak sempat untuk gunain flickernya. Terperangkap dengan Petrify. Ini langsung ada Adit Utama memahat Magic Jar di podcast. Mas! Semangat, korek teman. Cakep! Adit Kayaknya nggak Utama. keren, nggak kayak anak kecil tadi begini dong. Pasti kamu makronya jelek ya. Iya dong. Kayak saya. Kenapa? Minta maaf. Makronya jelek. Dit kayak pokoknya pertama. Oke, kita menuju ke arah top lane. Lihat di sini, Lordnya masih bertahan dan harusnya hilang, tidak Yap. bisa masuk Tapi lebih di bottom dalam lane, lagi. bottom lihat tuh. Dihajar di commit langsung satu ultimate dikeluarkan Lipinya Buset, juga masih maju mau ke lebih. depan Lord Bunny-nya ultimate ke arah belakang sekarat dan langsung disecure begitu saja oleh seorang Lolita. Sedangkan dari turret tengahnya one more hit Pika yang mungkin bisa dapetin satu turretnya menuju ke arah bottom lane. Tapi tampaknya mereka lebih milih untuk mundur. Retreat. Ini setiap saya nge-cast saya selalu ucapkan ini. Saya punya 3 klarifikasi. Spesifikasi Lord. Spesifikasi. Pertama, Lord menit 9. Kalau lu itu wajib mendapatkan inner turret. Dan kalau bisa dapetin best turret itu cuan banget. Udah maksimal. Lord kedua, lo wajib dapetin 1 buah best turret. Kalau enggak lu bakal rugi banget. Terus? Dan kalau Lord ketiga evolve lo nggak ompongin atau lu nggak dapetin semua best turret, lu berarti belum cuan dengan Lord yang ketiga, yang Lord evolve. Jadi itu ada 3 spesifikasi. Jadi Bung Konet mau ambil yang mana? Saya mau ambil yang ketiga. Oke, kalau gitu kita bakal langsung aja di sini. Tiga-tiganya. Wah, istri mau 3. Enggak lah, 1 aja udah sangat terbaik buat saya. Lipi! Time Journey dan bahkan 1 Downing Light langsung mengamankan Lipinya yang tumbang. Pikanya sekarang juga 2 orang tumbang pun dulu maju ke arah belakang dan masih bisa untuk mundur. Tidak bisa untuk langsung di trade. Violet yang mengincar karena ini tidak worth it. 1 Winda ditukarkan 3 pemain anak-anak EVOS Ranger Mas. Downing Light dan bahkan mundur ke arah belakang mencoba untuk menyelamatkan jiwa dan raga dari seorang Violet. Tapi lihat Winda tidak mau lepas dari seorang Karamel. Aku kangen lihat Karamel. Dan akhirnya Winda memilih untuk mundur karena sebentar lagi Winda akan bertelur. Menuju menjadi hidup kembali. Diginya. Winda akan bertelur. Diginya tuh. Betul Digi. Bertelur. Oke, dari segi itemnya kita bakal lihat di mana Julian again menuju ke penetration dan sedangkan dari seorang sisi GPS Basreng dari arah seorang Xaviernya udah mau menuju ke arah Divine Glaive harusnya. Dari segi gold hanya memiliki keuntungan 300 perak. Dan sedangkan dari segi jungler ini diuntungkan Karamel dengan sangat banyak karena saya tidak jaga menghitung angka. Tapi jago menghitung duit. Karena bukan duit saya. Ini duitnya Karina dan duitnya Hayabusa. Tapi kamu jago ngitung duit. Aduh, Betul kan? Betul, alhamdulillah. Kamu matematika tuh jelek, tapi ngitung duit dia jago. Apalagi kalau disuruh nahan duit, saya paling jago. Itu luar biasa jago saya. Apalagi kalau ngitung sesuatu yang belum cair. Wah, jangan diomongin dong. Jadi apa? Cepat cair ya semoga ya kamu ya. Kita main ke game dong. Ya, dimana lihat Lord Bami again. Aku nggak tahu kenapa ini Lord Bami selalu terburu-buru untuk membuka Black Dragon Transform dan harus jangan sampai di miscalculate. Kalau misalnya Black Dragon Transform itu lama loh keluarnya. Violetnya lihat di arah belakang, dia ngeflank Ranger Mas, langsung ngebuka satu ultimate time journey-nya dan dipukul mundur. Biar anak EVOS bisa langsung mengamankan satu Lord yang terhormatnya dan bahkan Lord Bami-nya juga sekarat ditumbangkan begitu saja dan langsung retreat, cabut semuanya. Bener gak sih? Aku kan pemain Yuzou juga nih. Jadi kalau menurut aku kayak betul setuju. lama banget cooldownnya dari Black Dragon Transform tuh hampir kayak bisa 30 something. Di level segini pun bisa kayak 20 something. Kecepatan ya ngebukanya. Ngebukanya kecepatan banget. Iya, Jadi menurut aku kayak bener-bener kayak ada minimal ya Nominant Blast. Atau enggak memang ada setup satu suara mau tabrak ke Lord. Atau memang ke arah base turret. Udah. Kalau menurut aku. Kalau dia untuk ngebuka ngelakuin zoning out kayak tadi. Masalahnya Lordnya nggak dipegang sama Sky. Kalau Lordnya dipegang Sky, setengah darah dia lakuin zoning out kayak gitu, it's okay, no problem menurut aku Net. Iya betul, agak sayang sih, gue juga setuju tadi kayak ngebuka dari Black Dragon Form-nya terlalu cepet. Sehingga ya ketika naganya udah turun, udah gak ada lagi naga,
semakin berani untuk anak EVOS dan buka tim fight-nya, dan itulah yang terjadi. Apalagi Violet tadi ngelakuin flankingnya yang sangat-sangat bagus. Seberikan jarak top lane-nya. Satu turret harusnya diamankan. One more hit. Jadi sniper kah? Pika masih memakai pistolnya, masih belum menjadi senjata sniper belum dipakai, tapi di sini dari Dominant Blast-nya masih tank journey dan langsung didapatkan 2 turretnya menuju 3. Tapi Bami melompat ke arah Lipinya. Lipinya masih ngebeli ke arah belakang. Dihajar habis-habisan. Flicker terbaiting di sana, harus menumbangkan seorang Lord Bami. Dawning Light, Karamelnya sekarat, masih bisa untuk cover Violetnya di arah tengahnya dan masih bisa untuk selamat semua dari anak-anak Lynx EVOS. Nah ini masih cuan net. Ya, Dapetin 2 base turret. Tadi hampir nggak cuan karena kalkulatnya kalau tadi dengan super minion terakhir nggak pecah tapi dipecahin pakai sniper, itu jatuhnya bukan karena Lord. Oke. Bukan karena Lord, karena memang ada Pika memiliki keuntungan bisa ngedamage ke arah turret, ke arah belakang. Betul. Jadi ini kalau ini cuan banget, dapetin 2 soalnya. Lord menit 12. Rainer ya. Yes. Oke, dari atas silakan Profesor. Oke. Profesor. Item yang bisa kalian lihat sebenarnya ini item yang ya hampir semua player harusnya pakai. Masih template, tidak ada item yang menurut gua cukup spesial atau yang berbeda dari biasanya. Lebih ke arah Beatrix yang mungkin dia sempat ngamanin satu Athena Shield ya, karena dia respect dengan damage dari Fundurudul atau dari magical damage-nya, dan juga kita lihat juga untuk dari Naga Yuzong menuju ke arah apa ini? Mau bikin apa dia? Yuzong atau siapa? Yuzong. Ini bisa ada 2 hal. Satu ke arah Bloodlust, satu lagi mungkin bisa ke arah satu buah Hunter Strike. Hunter Strike sih Tinggal kayaknya. pilih. Masa iya Bloodlust? Nah, kalau kayak gini gak apa-apa net, dia bukan net. Walaupun agak lebih cepat, tapi dia melakukan cancelisasi terhadap seorang Lord. Itu totally worth it kalau menurut gue pribadi. Bahkan di belakang sana, bahkan ditutup pergerakan, Dominant Blast-nya tercancel. Dan bahkan ada Lord Bami, tapi Violetnya Sakaratul Maut dan bahkan hilang. Terperangkap begitu saja, Karamel harus mundur ke arah belakang. Permain dari tim GPS Pasar yang mereka mendapatkan keuntungan dan bahkan satu buah Winter Traction gak bisa menyelamatkan seorang Lipin. 2 hilang. Terjadi terbalik keadaannya, posisi GPS Pasar yang memiliki keuntungan untuk bisa melakukan Lord di menit yang ke-8 balik. Yes, ke-18 kurang 30 detik. Dan langsung mundur, 3 orang tersisa, Tal, Pika, Karamel. Dan nampaknya sudah mulai dibuka pelan-pelan oleh anak-anak GPX. Basreng yang mencoba untuk mencicil. Sudah mulai ada satu Cyclone Eye dari seorang Tal. Masih ada satu Dawning Light. Tersisa 1 bar setengah. Retribution-nya mana? Masih ditahan. Hayabusa juga belum kelihatan. Pikanya sekarang mencoba untuk di-team fight-in dulu. Dihajar terlebih dahulu. Masih ada tank journey. 1 orang hilang. Langsung di trade kill. Mana Retribution-nya? Dan justru malah diamankan oleh seorang Lord Babi. GPX Basrai masih bisa mengamankan 1 Lord yang terhormat. Tapi tampaknya terlalu sekarat. Sky-nya juga harus tumbang. 2, 3 bahkan dari anak-anak GPX Basrai harus hilang. Tapi nggak jadi bencana bro. Karena Guni masih ada. Karena masih ada Earl. Dan harusnya tidak bisa di one strike push. Karena sebentar lagi dalam hitungan ke-6 detik lagi Lord akan muncul. Clear minion 6, bisa dilakukan 5, udah ini muncul 3, 1, ini 2, muncul bang. 1. Berarti 6 detik. 6 detiknya tadi ini udah muncul bang. Gak bisa di one strike push. Dan bahkan Lord ini berhasil diselamatkan oleh seorang Bami. Ini sangat bagus. Dan lihat tembakan Dawning Light ke arah depan menutup setidaknya membuat seorang Lipi agak sedikit ketar-ketir. Harus mundur ke arah belakang, masih bisa di-follow up oleh seorang Fundurudu. Mystic Field mengganggu pergerakan Cincau. 1 buah konsil telah keluar. Violet tidak boleh terperangkap sedikit pun. Walaupun dia punya Purify, tapi lihat di sini Dawning Light-nya sakit. Itu ke arah Violet loh Bung Kones, bukan ke arah Karamel. Fundurudul harus menjaga positioning. 1 buah Lord memecahkan inner turret yang tidak bisa disentuh tadi oleh tim GPS Basreng. Itu adalah hal yang bagus kalau menurut gua. Ya sih tinggal gimana PR-nya orang EVOS untuk menyentuh ke Fundurudulnya ya. Ini Xavier sih emang belum semakin bawa ke late game, apalagi dengan
Immobilize seperti itu ya. Panas. Ministan yang benar-benar kalau udah ngumpul semua, karena balik lagi EVOS Lynx memanfaatkan team fight dengan 5 melawan 5, jadi membuat mereka tuh berdempet posisinya dan ngebuat dari Funi juga enak banget untuk nge-stun mereka di dalam lingkaran yang sama. Wow, tapi Bung Korea kita mau tepuk tangan dulu karena udah menuju ke arah 77.000 like dan 77.000 views. Kecewa gue kira 37.000 like. 77.000 like gak boleh? Boleh. 77.000 like yo pecahin yo. Gas. Adik-adik, Korea cabut ke maju dan kita parkour jadi adik-adik. Gak apa-apa ngemis like daripada ngemis cinta. Jadi makal kita balik ke line up down. Emang ada orang ngemis cinta ya? Ada bro. Ada ya? Ada, semua ada di sini. Ketika ada kata-kata itu berarti ada di titik ini bro. Jadi adik-adik terima kasih banyak buat kalian support yang luar biasa terhadap YouPoint. I love you guys. I love you so much guys. I love you. Thank you so much. Sahabat Mobile Legends, I love you guys. I love you too. Wah, ini laki yang ngomong. Udah lama gak deketin sama cewek. Tapi lihat itemnya. Wizard Truncheon udah aman. Silakan Profesor Mas. Oke, dengan adanya Wizard Truncheon, Thunderdell akan bisa menyelamatkan dirinya. Tapi balik lagi di sisi seberang, mereka dari EVOS Lynx tidak boleh terfokuskan terhadap Winda. Tuh Hunter Strike tuh Ji. Karena Winda ini udah memiliki dominance, memiliki kearah anti-kuiras, Ice, dan juga ada satu dom Athena Shield. Athena Shield. Nandang gitu. Oke, Lord Bami, tidak boleh terperangkap. Untungnya bisa terbagi dua dan bahkan, oh my god, damage-nya terlalu sakit. Lord Bami hilang di posisinya tidak baik. Di belakang sana Sky harus mundur ke arah belakang dan bahkan bermain dengan 3 Apex Buster yang diserang habis-habisan. Tembakan peringatan. Bahkan Tal, what are you doing? Alone right there. Tidak ada yang menemani seperti saya sendiri di sini dan bahkan Lipi hilang tertembak dengan sounding light setengah darah. Pika Karamel ketahuan sayangnya oleh Funi yang langsung ngebuka bushnya. Dibaca begitu saja pergerakan dari Karamel dan Pika yang nge-siap tadi. Dia mau nge-ambush di arah bush deket purple ya. Ketahuan sayangnya. 4 orang melawan 4 sekarang. Lord Bami 20 detik lagi, tapi Lipi 35 jam lagi baru muncul. Tapi kita 80.000 viewers, 20.000 lagi, kita 100.000 guys. Let's go! Dan bahkan di sini kita lihat let's go. Menabrak tapi ternyata Karamel bersama dengan Pika berhasil menyelesaikan Lordnya terlebih dahulu. Dan di arah belakang sana Bung Kornet mereka mendapatkan Lord yang sudah di-evolve dan ini Lord sudah dewasa. Lord bisa bikin kecewa. Ya sudah mulai nge-push perlahan-lahan di arah tengah. Menunggu Lipi 4 detik lagi akan kembali hidup. Mencoba untuk dibersihkan dengan sangat cepat oleh Fudurudul. Terastan, ada Pika. Kemudian ada Karamel juga masih mencoba untuk menahan. Tapi kita lihat di arah bottom lane-nya free banget untuk turret-nya. Dan bahkan Pika juga terpaksa membuat Athena Shield. Karena damage-nya Funi terlalu menyakitkan. Tapi dari sini 5 orang sudah siap untuk melakukan peperangan atau team fight. Terastan, lagi dan lagi GPX. Basreng masih mencoba untuk mendefend serangan demi serangan yang dilakukan oleh anak-anak Lynx dan masih bisa ditahan pelan-pelan. Wave minion yang kedua juga sudah mulai muncul dan tampaknya EVOS Lynx tidak mau memaksakan kehendak dan semuanya retreat, mundur, recall semuanya. Gila itu downing light dari Funi kalau nggak on point ke arah Pika. Itu mungkin bisa ditabrak sama Pika, tapi Pika udah pakai Athena Shield. Masih bocor, masih tembus. Ini benar-benar bisa dibilang ada sedikit suara AC boleh kali ya dimatiin. Panas dong nanti kita ya. Gak apa-apa. Angetin. Oh iya boleh nanti ya. Tenang, ada Bodeng GG. Biasa Pak Bodeng. Pak Bodeng. Masuk angin. Oh di situ tuh remote itu. Di mana? Cari dah. Gunawan Flicker. Wah ini nih beban hidup nih. Ikan hiu makan ikan teri. Cakep, nggak kenyang nambah ikan mas. Lah kan ikan mas gak ada di laut. Pantes aja. Kalah mulu kalau turnamen by one. Begitu tingkahnya. Di situ net biasanya. Kagak ada. Ada. Oke, kita back to the game sambil Konet mencari remote AC di arah purple buff. Kali ini bakal direlakan dengan downing light tidak berhasil didapatkan dan para pemain dari tim GPS Basreng. Kali ini mereka bakal coba untuk sedikit demi sedikit tidak mau untuk memaksakan keadaan. Ya, matiin aja nggak apa-apa. Kan? Matiin aja nggak apa-apa. Nah coba, dibilangin orang nggak ada. Nah, dah. Matiin dulu ntar kalau panas nyalain lagi ya kan. Iya, aman. Tapi lihat di sini Bung Kornet. Ya, boleh. Menuju ke arah lord yang selanjutnya. Ini
dari segi GPX Basreng mereka memiliki owning terhadap high ground defensifnya. Dan dia Owning bisa light. downing light-nya Sorry. berhasil membuat GPX Basreng ini memiliki win condition. Ya makanya gue bilang, ini PR tuh EVOS sebenarnya dari tadi yang gue bilang tuh gimana caranya mereka untuk matiin pergerakan dari Funinya. Innalillahi. Karena Xavier itu dari tadi yang bikin mereka tuh bisa bertahan sejauh ini. GPX Basreng damage-nya lu lihat ya dari penggunaan skill demi skill yang dilakukan oleh Funi. Skill 1 2 nge-stun lagi, mobilize, dia ulti downing light, mundur semuanya sekarat, diulang kembali gitu-gitu ya terus pelan-pelan. Tapi kalau Karamel langsung ke belakang net, ini bisa menjadi sebuah jebakan Robin. Susah sih mau ke belakang pun juga ada Digi. Jadi kayak bakal butuh banget effort menurut gua. Iya makanya jadi agak berbahaya net, bisa jadi jembatan Batman. Iya, jebakan apa jembatan? Jembatan Batman. Jembatan Batman. Oke, tapi lihat di arah bottom lane ada yang melakukan buy one. Tahu di depan sana membuka posisi. GPX Basreng sudah standby on position untuk melakukan team fight terhadap tim EVOS Link, tapi tidak mau tinggal diam. Oh, Violet mencoba untuk meng-cutting, tapi ternyata informasi telah diberikan dan bahkan ada Violet di depan sana yang untuk mundur coverisasi Lord Bami. Mundur ke arah belakang semua, terlalu jauh. Udah membuka satu buah Yuzong, tidak ada follow up kah? Maka coba dijemput kah? Atau seorang diri kah ditumbangkan? Dan jangan lupakan tanpa ada immortality dia cukup lama untuk bisa kembali ke line up dan kembali. Karamel mau nge-flank, gantian sekarang, mengincar ke arah mana? Mengincar ke arah satu split push, tapi kita sini Lord Baminya sekarang flicker ke depan dan masih bisa di cover dengan sangat cantik oleh seorang Earl dan masih bisa selamat. Lord Baminya mundur jalan kaki, tapi membuat mereka harus cabut lagi karena ini Lordnya udah mulai hit sama anak EVOS. Gak ada source skill dan untungnya Tal ini punya darah yang seperempat. Dan lihat downing light dari seorang Funi ini yang membuat mereka ketar-ketir. Lord Bami tidak boleh membuka seperti itu lagi Bung Kornet. Karena tadi lihat kalau dari segi beberapa player GPX Basreng mereka ada di belakang dan Winda yang hanya berani untuk bisa menjemput. Kalau nggak dijemput net, kalau itu udah berbahaya, berbahaya banget. Bisa di all in. Bahkan kehadiran Winda yang tidak langsung membuka time journey aja bisa membuat EVOS Link cukup takut loh tadi. Sadar gak? Tapi ya itu dia, penyelamatan demi penyelamatan. Ini momen-momen mendebarkan menurut gua. Udah menit 27 soalnya. Udah sangat-sangat late game pastinya. Dan Lord Bami sudah dipantau oleh 3 orang, 4 orang bahkan. Konsil dilakukan, di stun, diajar komit semuanya masuk. Shadow Kill juga dikeluarkan tapi masih ada naganya dan masih bisa mundur ke belakang. Sudah mulai adanya perang tadi di arah bottom lane. Violet yang sudah mulai ketahuan juga. Sky-nya mengincar ke arah Violet, tapi lihat Funi-nya di arah belakang. Lipi-nya mengincar ke arah belakang. Funi masih bisa di cover, di backup, dilindungi oleh satu pasukan dari anak-anak Basreng dan bahkan langsung memecahkan immortality dari Violet-nya. Justru diberikan lagi keadaannya dan masih bisa untuk bertahan. Tidak lagi dilakukan team fight oleh kedua tim. Gila, Funi Winter Truncheon-nya itu dia. Itu dia Winter Truncheon, bukan untuk menyelamatkan kamu ketika sekarat, tapi untuk menghindari skill yang dimiliki dari tim musuh. Betul. Bahkan dan juga Violet yang harus rugi dengan ada immortality pecah, tapi Lord Bami di depan sana bersama dengan Salon Wida Earl. Downing Light berhasil dikeluarkan begitu saja, tapi lihat Karamel masuk dengan Shadow Kill, berubah menjadi naga hantaman, benda tumpul. Pika ter-take down, Pika hilang bersama dengan Wida Earl. Dan bahkan di depan sana Karamel Sakaratul Maut. What Shadow masih bisa selamat, dan bahkan di sisi lain Tal, immortality-nya pecah, dipaksa kembali dengan seorang Lord Bami dan bahkan Tal still survive right there. Meanwhile dari top lane, Violet versus Cincara Chow dan Kai is coming. Violet, you must go down, nowhere to go Violet kali ini. Tapi ternyata masih ada kesempatan hidup Dewi Fortuna berada di pundak Violet. Masih bisa untuk cabut dan masih bisa untuk melanjutkan pertandingan. 29 menit menuju setengah jam. Dan nampaknya ini permainan yang sangat-sangat membuat ke-10 player harusnya berpikir keras. Udah mulai ngebul ini. Gimana caranya untuk nge-end gamenya, gimana cara untuk ngejulik, gimana caranya untuk dapetin Lord, gimana caranya untuk memenangkan team fight. Dipikirkan secara matang. Tidak boleh ada satu kesalahan lagi, tidak boleh ada blunder-blunder yang harus terjadi. Karena Lordnya sekarang sudah mulai dicolek oleh anak-anak GPX Basreng. 4 orang di arah Lordnya.
Sedangkan Tal dan juga Hayabusa dari Karamel yang mencoba untuk split push di arah bottom lane deh. Bugodet ini menarik banget kalau Bugodet bisa lihat. Mereka benar-benar sudah berpikir beras untuk bisa menumbangkan. Dan bahkan kita lihat udah berapa like-nya? Udah menyentuh berapa? Like-nya? Kenapa tuh? Ada apa nih? Ada apa? Like-nya menyentuh? Oh, belum. 40.000. Udah menyentuh 40.000 like. Dan bahkan tentunya kita, apakah total menonton udah mencapai ke arah 100.000? Kita bakal lihat di sini. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian Sobat Mobile Legends. 90.000, 10.000 lagi, kita bakal 100.000. Untuk yang di belakang, tepuk tangan dulu, kita semangat untuk poin. Let's go! Menuju ke 90.000 like. Ini dia Sobat Mobile Legends, bukan kaleng kornet. Bukan kali gua dong. Iya, dan bakal lihat di arah bottom lane Ida berhasil menyamakan dirinya dengan satu buah cycle nih. Cepat sana Long Fami. Lalu itu begitu saja Lipi dan Fami. What are you doing? Damage terlalu sakit dan terlalu pick up. 16 dari belakang. Dan sekarang belakang tidak ada lagi chance di depan. Dua hilang. Ini bencana Bung Koden. One strike push bakal dapat dilakukan oleh seorang Karamel nampaknya. Yes, sudah mulai jalan juga minion di arah tengahnya dan di arah top lane-nya masih full minion wave ya. Mau ditabrak atau lebih sabar lagi karena 5 pemain EVOS masih hidup berdiri dengan gagahnya maju ke arah depan. Di start kayaknya darahnya setengah. Violet Scarlet mencoba untuk menghajar Funinya, tapi lihat base-nya. EVOS League win the game 2-1. Goes to upper bracket grand final dan bahkan GPS Masrek harus turun ke lower bracket. Oh my god, Bung Kornet. Oh my god. What an epic comeback from